Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Ibu Dr. Fitri Wahyuni SHMH, dan selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yuliana, mahasiswi di Universitas Islam Indragiri dari Ilmu Hukum semester 3B. Baik, pada kesempatan ini saya akan membacakan hasil presentasi saya yang berjudul Percobaan atau Fogging. Pengertian percobaan atau fogging. Percobaan menurut KUHP. Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam buku ke-1 tentang aturan umum, bab 4 pasal 53 dan 54 KUHP. Adapun bunyi dari pasal 53 dan 54 KUHP berdasarkan terjemahan Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman adalah sebagai berikut. Bunyi pasal 53. Yang pertama, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Yang kedua, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam percobaan dikurangi sepertiga. Yang ketiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan yang keempat, pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. Bunyi pasal 54, yaitu mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Kedua pasal tersebut tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan percobaan melakukan kejahatan atau fogging. Jika mengacu kepada arti kata sehari-hari, percobaan itu diartikan sebagai menuju ke sesuatu hal akan tetapi tidak sampai kepada hal yang akan dituju itu. Atau dengan kata lain, hendak berbuat sesuatu sudah dimulai tetapi tidak selesai. Misalnya, seseorang bermaksud untuk membunuh orang lain tetapi orangnya tidak mati, atau seseorang hendak mencuri barang orang lain tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu. Satu-satunya penjelasan yang dapat diperoleh tentang pembentukan pasal 53 ayat 1 KUHP adalah bersumber dari NCT yang menyatakan, dengan demikian maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulaikan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan. Pasal 53 KUHP hanya menentukan kapan percobaan melakukan kejahatan itu terjadi, atau dengan kata lain, pasal 53 KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang pelaku dapat dihukum karena bersalah setelah melakukan suatu percobaan. Syarat-syarat tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya niat atau kehendak dari pelaku. Yang kedua, adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu. Dan yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku. Percobaan seperti yang diatur dalam KUHP yang berlaku saat ini menentukan bahwa yang dapat dipidana adalah seseorang yang melakukan percobaan suatu delik kejahatan, sedangkan percobaan terhadap delik pelanggaran tidak dipidana. Hanya saja percobaan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana khusus dapat juga dihukum. Sebagai contoh, seseorang yang melakukan percobaan pelanggaran atau mencoba melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi dapat dipidana. Percobaan menurut RUU KUHP Nasional. KUHP Nasional ini nantinya hanya terdiri dari 2 buku,
yaitu buku yang pertama memuat tentang aturan umum dan buku yang kedua yang memuat aturan tentang tindak pidana dengan tidak lagi membedakan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran. Adapun buku ketiga KUHP yang berlaku saat ini yang mengatur tentang delik pelanggaran dihapus dan materinya ditampung ke dalam buku kedua dengan kualifikasi tindak pidana. Alasan penghapusan ini menurut rancangan penjelasan KUHP nasional adalah disebabkan pembedaan antara kejahatan sebagai kejahatan dan pelanggaran sebagai pelanggaran ternyata tidak dapat dipertahankan karena ada beberapa kejahatan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan sebaliknya ada pelanggaran yang kemudian dapat dijadikan sebagai kejahatan hanya karena diperberat ancaman pidananya. Percobaan di dalam rancangan KUHP nasional diatur dalam buku ke-1 tentang ketentuan umum, bab 2 tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, paragraf 2 tentang percobaan dari pasal 17 sampai dengan pasal 20. Unsur-unsur percobaan ada 3. Yang pertama niat, yang kedua permulaan pelaksanaan, dan yang ketiga pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendak pelaku. Yang pertama niat, jika mengacu kepada penafsiran otentik atau penafsiran pada waktu suatu undang-undang disusun, dalam hal ini Memori Penjelasan atau MVT WVIS Belanda 1886 yang merupakan sumber dari KUHP Indonesia yang berlaku saat ini disebutkan bahwa sengaja berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Beberapa sarjana beranggapan bahwa niat dalam kaitannya dengan percobaan adalah sama dengan semua bentuk kesengajaan. Kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan berinsyaf kepastian, dan kesengajaan berinsyaf kemungkinan. Yang kedua, permulaan pelaksanaan. Syarat atau unsur kedua yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dihukum karena melakukan percobaan berdasarkan kepada pasal 53 KUHP adalah unsur niat yang ada itu harus diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan. Permulaan pelaksanaan sangat penting diketahui untuk menentukan apakah telah terjadi suatu percobaan melakukan kejahatan atau belum. Yang pertama, teori subjektif. Teori ini didasarkan kepada niat seseorang sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 53 KUHP bahwa apabila niat itu telah terwujud dari adanya permulaan pelaksanaan, jadi dikatakan sebagai permulaan pelaksanaan adalah semua perbuatan yang merupakan perwujudan dari niat pelaku. Apabila suatu perbuatan sudah merupakan permulaan dari niatnya, maka perbuatan tersebut sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan. Contohnya, A pergi ke rumah C untuk meminjam pistol. Sudah merupakan permulaan dari niatnya, yaitu ingin membunuh B. Sehingga A pergi ke rumah C untuk meminjam pistol sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan melakukan percobaan membunuh si B. Selanjutnya B, teori objektif. Disebut teori objektif karena mencari sandaran pada objek dari tindak pidana yaitu perbuatan. Menurut teori ini, seseorang yang melakukan suatu percobaan itu dapat dihukum karena tindakannya bersifat membahayakan kepentingan hukum. Ajaran yang objektif menafsirkan istilah permulaan pelaksanaan dalam pasal 53 KUHP lebih sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan dan karena itu bertolak dari berbahayanya perbuatan bagi tertib hukum dan menamakan perbuatan pelaksanaan tiap perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum. Unsur atau syarat percobaan yang ketiga yaitu pelaksanaan itu tidak sesuai bukan semata-mata unsur atau percobaan yang ketiga yaitu pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendak si pelaku.
Agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan percobaan menurut KUHP adalah pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendak pelaku. Dalam hal ini tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melakukan suatu tindak pidana dan niatnya itu telah diwujudkan dalam suatu bentuk perbuatan permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh sesuatu hal yang timbul dari diri orang tersebut yang secara sukarela mengundurkan diri dari niatnya semula. Tidak terlaksananya tindak pidana yang hendak dilakukan itu bukan karena adanya faktor keadaan dari luar diri orang tersebut yang memaksanya untuk mengurungkan niatnya semula. Baik, mungkin hanya ini penjelasan dari saya. Semoga penjelasan yang saya sampaikan tadi dapat dimengerti dan dapat menambah wawasan kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.